Selamat siang Mbak, mari silahkan duduk. Perkenalkan nama saya Malikyota Marsani, bisa dipanggil Mani. Saya ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ayu Triakulia. Baik Mbak Ayu, ada keperluan apa ya ke sini? Di sini saya dirujuk oleh rumah sakit untuk konseling ke rumah sakit ini. Ini surat rujukannya. Oke, baik. Baik Mbak, berdasarkan surat rujukan dokter yang saya baca, Mbak didiagnosis hiperkolesterolemia. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak tahu apa itu hiperkolesterolemia? Yang saya tahu itu lemak berlebih, kan, Mbak? Betul sekali Mbak. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hiperkolesterolemia. Kolesterol merupakan satu jenis lemak yang menyerupai lilin. Sebagian besar kolesterol diproduksi di dalam hati dan sebagian lainnya didapatkan dari makanan. Kolesterol juga diperlukan untuk memproduksi sel-sel sehat, sejumlah hormon dan vitamin D. Walaupun dibutuhkan oleh tubuh, jika jumlahnya berlebihan, maka kolesterol dapat mengendap pada dinding pembuluh darah sebagai plak. Nah, oleh karena itu, tujuan konseling gizi pada hari ini adalah mendiskusikan perubahan pola makan untuk mencegah meningkatnya kadar kolesterol yang tinggi. Proses konseling ini akan berlangsung kurang lebih 60 menit. Saya berharap Mbak bersedia untuk bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling ini. Apakah Mbak bersedia? Ya, siap. Saya bersedia. Sebelumnya, apakah Mbak sudah mengukur tinggi badan dan berat badan? Belum? Baik Mbak, bisakah Mbak berdiri? Saya akan mengukur tinggi badan dan berat badan Mbak. Boleh. Baik Mbak, sebelumnya rapatkan badan ke dinding, lalu ikatan rambutnya dilepas ya. Sudah, Mbak. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, saya izin menaiki kursi. Oke, tinggi badan Mbak 163. Sekarang kita timbang berat badan ya. Sebelumnya harap lepaskan barang-barang Mbak, ada jam tangan, itu lepas ya. Oke, silakan menaiki timbangan dan menghadap lurus ke depan. Oke, sudah ya. Mari Mbak, silakan duduk kembali. Baik, berat badan Mbak 50 kg dan tinggi badan Mbak 163. Menurut IMT yang saya hitung itu masih dalam kategori normal ya Mbak, mohon dipertahankan. Selanjutnya saya akan melakukan recall 24 jam untuk mengetahui asupan makan yang Mbak konsumsi satu hari kemarin, mulai dari bangun tidur sampai Mbak tidur kembali. Lalu setelah itu saya akan melakukan SQFFQ, yaitu untuk mengetahui frekuensi bahan makanan yang Mbak makan dalam 1 bulan kemarin. Apakah Mbak bersedia? Ya, siap. Saya bersedia. Baik, sebelumnya kegiatannya Mbak kuliah atau bekerja? Kuliah. Biasanya nih kalau misalkan kemarin tuh bangun tidur jam berapa? Bangun jam 6 sih. Bangun Karena jam lagi 6. PMS. Ya, pagi-pagi banget. Setelah bangun apakah mengkonsumsi minuman atau Minum makanan? air putih. Minum air putih berapa banyak? 2 gelas. 2 gelas. Setelah itu berkegiatan apa lagi Mbak? Nunggu buat makan pagi. Buat makan pagi. Makan pagi pukul Jam 8:30. 8:30. Itu makan apa Mbak? Sayur asam, nasi. Sayur asam dan nasi ya. Sayur asamnya berapa banyak Mbak? 2 centong. 2 sendok sayur. Nasinya 1 sendok. 1 centong yang plastik atau? Yang plastik. Oke. Setelah itu apakah Mbak mengkonsumsi minum? Minum air putih. Minum air kembali. putih. Air putih 1 gelas. 1 gelas. Air putih 1 gelas. Habis itu Mbak berkegiatan apa lagi setelah sarapan pagi? Beres-beres. Beres-beres. Setelah beres-beres mandi lalu kan lama tuh kayak ngemil itu makanan nyemilnya ringan. apa? Makanan ringan kayak ngemil keripik. Itu pukul berapa Mbak? Jam 11-an menuju siang. Jam 11 ya. Sudah beres mandi. Makan keripik. Biasanya tuh makan keripiknya 1 bungkus. Dia 1 bungkus kecil. Oh, 1 bungkus kecil. Bungkus kecil. Selanjutnya
Makan siang sekitar jam 1-an lah. Makan siang pukul 1 itu makan apa Mbak? Mie Makan mie apa? mie goreng biasa instan. Apakah ditambah telur, nasi, Ditambah bakso ditambah kecil bakso satu. kecil 1. Setelah itu minumnya Minum air putih, Minum terus air ada putih. juga minum kayak serbuk yang diseduh nutrisari gitu. Nutrisari itu jam berapa sama? Saya udah makan Sesudah makan siang berarti ya. Iya. Nutrisari 1 gelas. 1 gelas. Setelah itu apakah Mbak mengkonsumsi makanan, cemil atau minuman? Tidak. Lalu Mbak kembali makan lagi pukul Nanti malam nanti malam pukul jam 7 jam 7 malam. Itu makan apa ya, Mbak? makan nasi sama ayam telur gitu. Nasi, ayam, telur. Nasinya tuh berapa banyak? 1 centong plastik ya. Untuk ayamnya berapa potong? Ayamnya yang kecil-kecil sih yang Dipotong daging gitu. Itu berapa sendok? berapa biji gitu. 5 lah ada, tapi kecil-kecil. Oke, mungkin 2 sendok ya. 2 sendok makan kurang lebih. Telurnya Telurnya 1 di dada. dadar. Habis itu Mbak mengkonsumsi apa lagi nih? Air putih biasa, Air putih 1 gelas. Lalu ada apa lagi? teh manis. Teh manis. Itu pukul jam 7. Enggak, sudah makan beres beberapa mau tidur Kira-kira pukul berapa tuh? jam 10-an lah. 10 malam mengkonsumsi teh manis. Gulanya berapa sendok Mbak? Gulanya 3 kayaknya. Gula 3 sendok makan. Oke. Nah, di sini sayur asam itu teknik pengolahannya gimana nih Mbak? Direbus Direbus, nasi dimasak ya. ya. Lalu ada ayam itu pengolahannya gimana Mbak? Digoreng bisa. Ayam digoreng biasa, cuma dipotong dadu gitu ya. Untuk telur didadar. Oke. Apakah semua makanannya dihabiskan? Dihabiskan. Dihabiskan. Baik, saya ulangi ya Mbak. Pukul 6 bangun tidur Mbak mengkonsumsi air putih 1 gelas. Lalu Mbak sarapan pada pukul 8.30 itu mengkonsumsi nasi 1 centong plastik dan sayur asam 2 sendok sayur. Lalu setelah itu Mbak mengkonsumsi snack yaitu keripik pada jam 11, 1 bungkus kecil. Lalu makan siang pukul 1 itu ada mie goreng ditambah bakso, itu 1 bungkus mie-nya, 1 bungkus. Baik, lalu mengkonsumsi air putih dan nutrisari 1 gelas. Habis itu Mbak kembali makan pukul 7 malam, itu ada nasi 1 centong plastik, ada ayam 2 sendok makan, ada telur dadar. Lalu Mbak mengkonsumsi teh manis itu pukul 10 malam. Apakah sudah benar Mbak? Benar. Baik, selanjutnya saya akan melakukan SQFFQ. Saya akan melakukan SQFFQ. Di sini ada nasi biasanya Mbak mengkonsumsi 1 hari berapa kali? 3. 1 hari 3 kali. Di sini ada telur, biasa mengkonsumsinya 1 hari, Ya. 1 atau per minggu atau per bulan? Per minggu kayaknya 3 kali. Per minggu 3 kali. Lalu ada ayam, Ayam hampir setiap hari sih, hampir tapi setiap hari. 4 kali lah. Cuman beberapa hari yang enggak. Oke. Lalu ada daging sapi, Daging sapi jarang enggak. tidak konsumsi. Iya. Ada bayam. Sering tapi enggak per minggu, kayak per bulan kali. Oke, per bulan berapa kali biasanya? 3. 3 kali. Lalu di sini ada bakso. Ini bakso per minggu ada terus kayaknya 3 kali. Per minggu 3 kali. Mm-mm. Oke. Ada kangkung. Kangkung per minggu kayaknya 3 kali ada. Kangkung 3 kali per minggu. Ada wortel. Wortel hampir setiap hari sih. Hampir setiap hari. Biasanya 1 hari 1 kali. Mm-mm. Kali. Ada ikan mas. Atau Kayaknya ikan. Per minggu adalah 2 kali kayaknya. Itu biasa ikan apa tuh? Ikan mas. Ikan mas. Per minggu 2 kali ya. Lalu ada hati ayam. Seminggu lah ada sekali. 1 minggu 1 kali. Lalu ada
Oke, data yang sudah saya miliki sudah cukup. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konseling, yaitu yang bertujuan untuk menurunkan kadar kolesterol. Karena di sini yang saya lihat dari hasil lab itu, kolesterol total Mbak itu mencapai 293 dan LDL 194, HDL 48 dan trigliserida 194. Sedangkan kadar kolesterol normal itu kurang dari 200, Mbak. Ini Mbak sudah melebihi sekali ya. Nah, kayak di sini ada leaflet untuk mempermudah media konseling hari ini. Nah, di sini ada kolesterol. Kolesterol itu apa sih? Kolesterol itu merupakan bentuk lemak yang berwarna kekuningan dan berbentuk menyerupai lilin. Kolesterol diproduksi oleh tubuh kita, terutama di hati. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kolesterol ini memiliki fungsi bagi tubuh manusia seperti pembentukan hormon, pengaturan vitamin D, pengaturan garam empedu. Selanjutnya, apa sih akibatnya jika kolesterol kita tinggi? Apabila dibiarkan, kolesterol tinggi yang berbahaya ini akan menumpuk di dinding pembuluh darah, arteri, dan membuat plak sehingga membuat arteri menyempit. Biasanya itu disebut aterosklerosis. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini Mbak bisa lihat ada kadar kolesterol, ada yang normal, ada hati-hati, dan ada bahaya. Di sini ada kolesterol LDL, trigliserida HDL, ada kolesterol total, dan ada trigliserida. Selanjutnya, apa sih penyebab kolesterol itu tinggi? Di sini ada kebiasaan merokok. Mungkin Mbak tidak pernah merokok ya. Di sini ada kurangnya berolahraga atau beraktivitas fisik. Lalu selanjutnya ada kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak sehat yang memiliki kadar lemak yang tinggi. Contohnya itu ada keju, ada telur, ada santan, ada mentega. Selanjutnya itu ada perubahan usia. Selanjutnya ada memiliki penyakit terdahulu seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada obesitas, dan yang terakhir ada terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, selanjutnya gimana sih cara mengurangi kolesterol ini? Yang pertama itu ada aktivitas fisik. Biasanya nih untuk mengurangi kadar HDL dan mencegah serangan jantung harus dilakukan olahraga minimal 10 menit dalam sehari. Itu biasanya ada jogging, ada bersepeda, berenang, atau senam aerobik. Selanjutnya itu ada menerapkan pola makan yang sehat, yaitu banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, selanjutnya jika kedua cara tadi kurang efektif untuk mengurangi kadar kolesterol yang tinggi, itu bisa diberikan obat-obatan. Ada obatnya itu ada obat seperti simvastatin dan atorvastatin, juga ada ezetimibe. Selanjutnya juga kadar trigliserida yang tinggi. Itu Mbak di sini tinggi ya kadarnya. Itu bisa mengkonsumsi obat, tetapi dengan anjuran dokter. Itu biasanya ada fibret seperti fenofibret dan gemfibrozil. Juga ada suplemen omega 3 dan vitamin B3. Nah, selanjutnya di sini ada diet rendah lemak. Mungkin ini akan menjadi salah satu cara untuk mengurangi kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah ya. Yaitu diet rendah lemak ini salah satu jenis diet dengan cara mengurangi lemak dalam makanan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kadar lemak yang ada dalam tubuh. Tak hanya satu jenis diet ini biasanya bertujuan mencegah dari penyakit diakibatkan oleh kelebihan lemak seperti obesitas dan jantung koroner. Selanjutnya di sini ada manfaat diet rendah lemak. Itu bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL dan trigliserida dalam darah, serta meningkatkan kadar kolesterol HDL. Selain itu, menjalankan diet yang rendah lemak juga akan memperoleh berat badan yang normal, bahkan bisa menurunkan berat badanmu secara efektif. Selanjutnya di sini ada beberapa makanan rendah lemak, mungkin bisa Mbak ingat untuk dikonsumsi. Di sini ada sumber karbohidrat yang rendah lemak, itu ada beras merah, roti, gandum, hevermon, makaroni, jagung, kentang, ubi-ubian seperti jenis ubi ungu, ada talas, oatmeal, dan sereal.
Selanjutnya ada sumber protein hewani itu yang rendah lemak, ada ayam tanpa kulit, ikan segar, dan susu low fat milk. Selanjutnya ada sumber protein nabati itu ada tempe, tahu, oncom, dan kacang-kacangan. Kacang-kacangan di sini yang sangat direkomendasikan itu kacang kedelai dan kacang almond, yaitu yang memiliki kandungan lemak baik serta sangat baik untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selanjutnya ada golongan sayuran. Sayuran hijau itu sangat direkomendasikan ya, seperti sawi, kangkung, bayam. Selanjutnya ada buah, semua buah boleh dikonsumsi, yaitu yang tidak boleh dikonsumsi ada nangka, durian, karena jenis buah ini sangatlah berbahaya dan dapat mengancam tekanan darah serta kadar kolesterol. Selanjutnya ada lemak dan minyak. Nah, minyak yang berasal dari tumbuhan atau minyak nabati seperti minyak jagung, minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, minyak zaitun itu sangat disarankan. Digunakannya hanya untuk menumis saja ya. Nah, selanjutnya Mbak bisa lihat di bawah ada daftar makanan tinggi kolesterol. Nah, di sini itu ada kuning telur, telur ikan, ada hati, ada mentega, udang, fast food, daging olahan, minyak sarden, keju, dan kerang. Nah, di sini ada intervensi gizi. Tujuannya itu ada mengkonsumsi 2 porsi sayuran saat makan siang dan saat makan malam, mengkonsumsi heaven mount untuk sarapan 5 hari dalam seminggu, atau bisa diganti dengan tadi ada sumber karbohidrat yang lain yang sangat dianjurkan. Lalu itu mengurangi penggunaan lemak ya Mbak. Di sini ada jenis dietnya itu diet rendah lemak. Tujuannya itu yang tadi ya, untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan asesmen. Sebelumnya pekerjaan Mbak tadi mahasiswa ya? Ya. Sebelumnya apakah pernah melakukan konseling? Enggak. Tidak pernah. Apakah ada alergi makanan? Enggak. Tidak ada. Lalu selanjutnya, apakah Mbak mengalami penurunan berat badan? Kemarin sih sempat turun 3 kilo 3 kilo itu dalam kurun waktu sebulan. 1 bulan. Di sini ada apakah nafsu makannya baik? Baik. Apakah ada mual, Enggak. muntah, Enggak. kembung, Enggak. diare, Enggak. gangguan menelan, Enggak. gangguan mengunyah? Enggak. Tidak ada. Baik. Selanjutnya di sini ada di sini kita akan melakukan terapi diet, yaitu ada diet rendah lemak yang tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya juga untuk mengurangi kolesterol dalam darah. Di sini prinsip dietnya itu rendah lemak, tinggi serat, cukup vitamin dan mineral. Syarat dietnya itu perbanyak makan sayur dan buah, kurangi mengkonsumsi daging merah dan kuning telur ya. Lalu selanjutnya ada terapi non diet. Di sini Mbak harus melakukan jogging minimal 30 menit dalam 1 hari Mbak. Lalu untuk monitoring dan evaluasinya itu Mbak mengkonsumsi sayur 2 porsi saat makan siang dan saat malam, lalu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Mungkin sesi konseling hari ini dicukupkan, sudah selesai. Mbak nanti bisa datang ke sini lagi 2 minggu untuk kita lihat apakah diet diet dan aktivitas fisik yang Mbak jalani itu bahan atau tidak. Nanti kita kaji ulang ya Mbak. Mungkin cukup sekian, terima kasih Mbak.